Nah, oke. Selamat malam dan shalom semuanya. Halo. Ini ibadah pertama kita setelah 3 tahun lulus dari SMA. Ibadah kita hari ini akan dipimpin oleh Silen sebagai liturgos dan pemusiknya Melki, dan untuk khotbah hari ini kita akan dipimpin oleh Pak Guna. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Silen untuk memulai ibadah kita malam hari. Oke, terima kasih Baby. Selamat malam dan shalom. Halo. Tidak terasa waktunya sudah 3 tahun berpisah dari SMA, dan baru malam hari ini kita boleh berkumpul meskipun secara virtual. Kita boleh adakan ibadah sama-sama lewat aplikasi Google Meet. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari saya undang teman-teman untuk kita menyanyikan lagu Bejanamu. Jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, menyembah. Bersyukurku di kakimu, rasakan hadiratmu, akan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengirimmu masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Bersyukurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengirimmu masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami para mahasiswa dan juga Pak Gun berkumpul dalam satu melalui aplikasi Google Meet ini Tuhan, kami mengadakan ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami meskipun melalui virtual saja ini Tuhan, melalui aplikasi, kiranya hati dan pikiran kami dapat satu dan kami dapat memaknai akan ibadah yang akan kami lakukan pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati juga Pak Gun yang sebentar akan membawakan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati dia. Mampukan kami Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, amin. Saya undang kembali teman-teman untuk menyanyikan lagu dengan Apa Kan Kubalas. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gun selaku pelayan firman Tuhan. Silakan Pak. Mari kita akan berdoa dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saatnya Tuhan, di ibadah virtual ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong hati kami, pikiran kami Engkau kuasai, sehingga apa yang kami baca, apa yang
kami renungkan, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami keseharian. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Mari kita membuka kitab 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-5. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5. Saya ulang ya, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5. Kalau bisa semua kita baca sama-sama ya, baca sama-sama karena cuma satu ayat. Bisa on kan semua speakernya, mikrofonnya. Kemudian kita baca sama-sama. Oke? Nah, aktifkan mikrofonnya dulu. Kita baca sama-sama. Nanti saya kasih kode, baru kita bicara. Oke? Siap? Siap. Oke, siap. Mari kita baca sama-sama. Ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Tetapi sayangilah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Baik. Shalom dan selamat malam. Halo. Ya, Selamat malam. ada yang 3 tahun baru ketemu, ada yang baru beberapa bulan ketemu ya. Semoga semuanya sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Nah, situasi ini tentu kita tidak inginkan dan tidak ada yang bisa bayangkan bahwa kita akan menghadapi wabah seperti ini dan membuat kita terbatas. Ibadah virtual dilakukan, ibadah online dilakukan ya, dan dalam keadaan yang terbatas. Tapi apakah manusia kemudian menjadi lemah, tidak bisa berbuat apa-apa? Tentu tidak, karena yaitu tadi ada alat. Manusia diberikan akal, manusia menciptakan alat, kemudian belajar dari situasi sehingga manusia juga bisa melakukan sesuatunya dalam keadaan terbatas walaupun tidak maksimal. Nah, kalian tentu misalnya harus melakukan pembelajaran secara virtual. Ada yang kemarin, saya tidak tahu seminarnya, seminar virtual juga, kayak Silen. Atau seperti Febi, yang harus jarak jauh. Di YPS juga jarak jauh. Home learning. Kami tadi pagi itu guru-guru, ada beberapa orang ikut pelatihan secara virtual. Nah, bagaimana dengan kondisi keimanan? Apakah juga terbatas? Nah, tentu tidak. Kita tetap harus menjalankan tugas kita. Dalam Timotius pasal 4, 2 Timotius pasal 4 ayat 5, di sini nasihat Paulus kepada Timotius. Timotius ini kan masih muda, tetapi mau diserahkan tongkat estafet pelayanan kepada Timotius. Makanya Paulus berpesan kepada Timotius. Di ayat 5 ini memang satu ayat, tetapi ada 4 perintah di situ. Yang pertama adalah kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi dalam diri kita disuruh menguasai dulu. Mampukah kita mengendalikan diri kita dalam menghadapi berbagai situasi? Kuasai di sini adalah pikiran, ya, jiwa, mengontrol, terutama dalam menghadapi situasi sulit. Ya, kalian tentu mahasiswa sering menghadapi tekanan-tekanan, dan dari dosen lah, dari teman lah, dari pergaulan. Bagaimana bisa mengontrol diri itu? Bagaimana bisa mengontrol pikiran? Dalam masa muda itu kan biasa bergejolak, apalagi kalian yang jauh, pisah dari orang tua, kos-kosan, ya, harus terbagi, belum mengerjakan tugas, belum masak, belum ini, dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak sempat mandi, tugas juga harus diserahkan. Ya. Tapi itu harus mengontrol pikiran itu tadi. Mampu menguasai diri. Ya. Tidak terjebak dari hal-hal yang bisa saja, ya banyak. Karena jauh dari orang tua, tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengingatkan, bisa saja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua di sini adalah sabar menderita.
saya tadi membaca sebuah tulisan. Tulisan itu ada kisah tentang penginjilan di Jepang, ditulis dalam buku Silence. Ya. Nah, di Silence itu tentang penginjilan di Jepang sekitar abad ke-17. Silence itu bukan artinya diam saja, tetapi dibungkam. Apa yang dibungkam? Kekristenan di Jepang. Jadi kalau kalian nonton, ada bukunya, ada novelnya, ada juga buku, ada juga filmnya, Silence. Ya. Itu bagaimana kekristenan di Jepang itu ditekan. Ternyata di Jepang itu ditekan 260 tahun lamanya. Kekristenan itu dibungkam lah istilahnya. Begitu orang takut untuk menjadi orang Kristen. Nanti setelah abad ke-17, restorasi Meiji, kalau kalian belajar sejarah, Kaisar Jepang, Meiji, itu baru agama diterima, bangsa-bangsa lain diterima. Sebelumnya itu tidak bisa. Orang Kristen itu dibungkam lah istilahnya. Ya. Nah, kekristenan itu pasti selalu identik dengan penderitaan. Yesus pun juga menderita. Nah, ketika kita mampu menghadapi diri kita, kuasai diri kita, kita juga diharapkan mampu menghadapi tantangan dari luar. Itu tadi penderitaan. Ya, kadang-kadang tanda kutip kita dibully sebagai orang Kristen. Nah, mampukah kita sabar dalam penderitaan itu? Yang ketiga adalah lakukanlah tugas pemberita Injil. Walaupun kalian masih muda, tadi Timotius masih muda, sudah diberikan wewenang, ya, diberikan tanggung jawab, diingatkan bahwa kau harus menjadi pemberita Injil. Demikian juga dengan kalian. Kalian masih muda, ya, punya potensi. Saya selalu sampaikan ke anak-anak SMA sekarang. Saya umur 43, 20 tahun kemudian saya umur 63. Nah, sekarang 43 tambah 20 berarti 63. Di umur 63 atau 20 tahun kemudian, Gunawan itu menjadi tua. Sudah pensiun, umur 55 di IPS kan pensiun, guru pensiun. Nah, tentu ya dalam gerak sudah pensiun, tidak bisa lagi melakukan tugas di sekolah, mungkin di gereja juga sudah semakin lemah. 20 tahun kemudian kalian, kalau umur, sekarang kan umurnya berapa? Rata-rata 20, 21 ya? 20 ya? 20 atau 21 ya? Umurnya kalian. 20 tahun kemudian berarti kalian 40. Nah, umur 40 itu masih energik. Nah, kalianlah menjadi tongkat estafet untuk menjadi pemberita Injil tadi. Saya sekarang di SMA itu tugasnya anak-anak, saya tidak tahu kalau kalian dapat, mungkin tidak ya. Sekarang tugasnya adalah setiap bulan melakukan tugas pelayanan di gereja. Entah guru sekolah minggu, entah pemusik, entah liturgos, entah pelayan firman. Itu tiap bulan harus melapor ke saya. Ada videonya 30 detik. Videonya. Itu sebagai nilai praktek tiap bulan. Nah, anak ngomel, kenapa begitu? Bikin susah saja. Saya mau mengajarkan kalian supaya kalian ini dipersiapkan untuk menjadi pelayan firman. Atau pelayan di gereja kalian masing-masing. Nah, itu tugasnya. Nah, saya selalu sampaikan juga, kalian dari dulu ketika cari tempat kuliah, carilah gereja. Ya. Melayanilah di gereja. Sebagai supaya melatih diri ya, kalian dari sekarang. Karena 20 tahun kemudian siapa lagi yang diharapkan kalau bukan kalian. Yang keempat adalah tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, saya tantang bukan hanya angkatan kalian, angkatan-angkatan yang lain, karena ada grup-grup, makanya buat video, tetapi kalian tidak buat video, nyanyi, tapi kalian membuat ibadah virtual. Itu suatu langkah yang bagus. Kenapa begitu? Karena dalam kondisi apapun, sekali lagi, kita harus tetap melakukan tugas kita sebagai orang Kristen. Walaupun kita di rumah, kalau di yang Muslim itu kan harus sholat di masjid 3 kali, Jumat tidak sholat itu dianggap apa lagi itu murtad lah atau apalah gitu. Tapi Kristen dimanapun kita bisa melakukan ibadah. Secara virtual seperti ini, itu juga menunjukkan tugas pelayanan kita. Jadi terima kasih angkatan 2017 itu sudah membuat terobosan yang baru. Saya sebetulnya undang anak-anak karena anak SMA itu akan ada bina rohani untuk memantau di grup ini. Karena mereka bilang ada kendala inilah, dan saya bilang coba kalian pantau di grupnya angkatan 2017. Nah, ini hal yang bagus, hal yang baik.
supaya kalian juga terus termotivasi untuk melayani dalam keadaan apapun. Sekali lagi, dalam keadaan apapun. Ini tidak membatasi kita dalam kondisi yang serba terbatas ini untuk terus melayani, untuk terus berkarya. Saya harap supaya kalian terus menjadi alat kesaksian Tuhan dimanapun kalian berada. Ketika yang sudah selesai nanti tetap melakukan tugas pelayanan, ya. Yang jadi polisi juga tetap menjadi polisi yang baik untuk berkarya dan kemudian juga menjadi alat kesaksian di lingkungan pekerjaannya di polisi atau mungkin di tempat-tempat lain. Nanti kan kalian 2-3 tahun lagi kalian ada yang selesai kemudian menjadi pekerja. Nah, lakukanlah aktivitas untuk melayani Tuhan. Demikian kiranya Tuhan senantiasa menolong, menyertai kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita berkat, dan terus berkarya, tetap tekun, semangat untuk menjadi pengikut Kristus. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman yang dibawakan, Bu. Sangat bagus dan sangat termotivasi untuk kita semua yang telah hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Untuk menyambut firman yang telah kita dengarkan sama-sama, mari kita menyanyikan lagu Karena Salibmu. Ku hidup karena salibmu.
kuasa sembuh untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk doa syafaat saya serahkan kepada Pak Gun. Mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau sudah menuntun kami dalam ibadah virtual pada malam hari ini. Walaupun kami dalam keadaan yang terbatas, tetapi atas tuntunan anugerah Tuhan kami dapat melakukan ibadah ini dengan bantuan teknologi. Biarlah ya Tuhan, kami terus dapat menghayati panggilan kami selaku umat-Mu untuk menunaikan tugas pelayanan kami, menjadi pemberita Injil dimanapun kami berada. Juga termasuk di lingkungan kampus kami masing-masing sebagai mahasiswa, di lingkungan dimanapun kami tinggal, juga di lingkungan pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan dalam menyelesaikan studi kami masing-masing, berikan kami hikmat, kecerdasan, berikan kami senantiasa ketekunan dalam menyelesaikan studi kami, mampukan kami Tuhan untuk terus menjadi alat-alat kesaksian Tuhan, jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan tercela. Berkati juga teman kami, Ade dalam pekerjaannya, biar ia juga menjadi abdi negara, abdi masyarakat, dengan penuh tanggung jawab, menjadi juga alat kesaksian di lingkungan pekerjaannya. Kami pun teringat akan orang tua kami, peliharakan mereka Tuhan, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, biarlah mereka senantiasa diberikan juga kesehatan, berkat dan rezeki, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup kami sehari-hari sebagai tanggung jawab mereka. Tuhan berkati saudara-saudara kami dalam kegiatan dan kehidupan mereka masing-masing. Kami pun berdoa bagi bangsa kami, biarlah bangsa ini tetap diberi berkat oleh Tuhan, memampukan para satuan gugus tugas dalam mengatasi pandemi COVID Corona. Biarlah bangsa kami dapat terbebas dari pandemi ini dan kehidupan juga dapat berlangsung seperti sedia kala. Bapa yang rahmani sumber berkat, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang juga sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita mengangkat pujian. Jadi seperti mungkin teman-teman bisa nyalakan mikrofonnya, kita nyanyi sama-sama.
salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Apakah setia akan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Untuk pengutusan dan berkat, kembali lagi saya serahkan kepada Pak Gun. Mari kita terima janji berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaran Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian saat ini, kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang sudah boleh gabung pada malam hari ini, diucapkan banyak terima kasih. Saya serahkan kembali ke Feby. Ya, puji Tuhan, ibadah pertama kita boleh berjalan lancar, dan kiranya puji-pujian kita pada malam hari ini boleh berbau harum, dan kiranya kita bisa menjalankan tugas pelayanan kita walaupun terbatas karena pandemi ini, tapi kita boleh tetap terus menjadi seorang Kristen yang melakukan tugas pelayanannya. Itu saja buat ibadah kita malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu buat datang dan beribadah bersama-sama kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Selamat malam dan shalom.